Umat Elizabeth III Paroki Kelapa Gading yang terkasih, hari ini Selasa tanggal 16 Februari 2021, saya ingin menyapa saudari-saudariku semua. Dan saya bersama dengan ibu saya, Teresia Titin Sudiati. Menurut kalender Masehi usianya 97 tahun. Menurut kalender Imlek, show-nya show babi. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kebahagiaan saya tentunya kalau bisa melihat dia berbahagia. Kalau Mami merasa nyaman ada di dekat saya, maka saya berusaha sebisanya selalu dekat dengan Mami di usianya yang senja ini. Saudara-saudari terkasih, Mami Teresia Titin baru kembali dari isolasi COVID-19 pada tanggal 26 Januari, sehingga sekarang ini sudah tinggal di rumah 3 minggu lamanya. Bagaimanakah kisah mujizat yang dialami Mami pada usia 97 tahun sehingga dapat lewat dan dapat lolos dari penyakit COVID-19? Inilah kisahnya. Januari, Mami mulai merasa mual, muntah, dan sakit perut. Ini berlangsung setiap hari selama 7 hari. Mula-mula dilakukan pemeriksaan awal oleh Dr. Felix Prabowo dari Mitra Keluarga Kelapa Gading, dan lalu dilanjutkan dengan perawatan oleh sahabat saya Dr. Manuel Lamberto Willem Buik, spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Columbia Asia. Tanggal 11 Januari, ketika mulai dirawat sebagai pasien dengan gangguan lambung dan pencernaan di Rumah Sakit Columbia, saat itulah diketahui bahwa hasil swab positif COVID-19. Akibatnya, Mami yang sebelumnya dirawat di ruang biasa, mau tidak mau, suka tidak suka, harus dipindahkan ke ruang isolasi COVID-19. Saya dan Andre yang menghantar Mami masuk ke lantai isolasi COVID, saat itu rasanya seperti ada sesuatu yang hilang, lenyap. Sebab masuk wilayah isolasi, maka putuslah sudah komunikasi dengan si sakit. Pasien diisolasi sendirian tanpa bisa dilihat, apalagi ditengok. Saya tegang, saya sulit tidur, memikirkan bagaimana Mami yang biasanya selalu bersama-sama dengan saya tidak pernah ditinggal sendirian, mendadak harus tinggal sendirian. Tidak terbayang betapa bingungnya Mami dikelilingi oleh perawat dan dokter yang berpakaian putih-putih APD. Mami yang sudah 97 tahun, sudah sering lupa karena demensia, harus berada di lingkungan seperti itu. Saya bingung. Apakah Mami dapat bertahan menghadapi COVID yang ganas itu? Saudara-saudariku terkasih, dari awal memang Dr. Manuel sudah mengatakan bahwa infeksi paru-parunya serius dan cukup berat. Dr. Manuel berjanji berusaha semaksimal mungkin untuk mengobati pasien usia 97 tahun ini. Maka Dr. Manuel menganjurkan agar banyak berdoa, mengajak sahabat-sahabat berdoa untuk kesembuhan dan memohon mujizat kepada Yesus Kristus. Sendiri setiap kali ada telepon dari rumah sakit, jantung berdebar keras. Lagi kalau ada telepon malam hari, keringat dingin keluar, was-was, apa ada berita buruk. Tetapi di sisi lain, begitu banyak orang mendoakan kesembuhan Mami. Mulai dari saudara, famili, kerabat, umat lingkungan Elizabeth III, dan beberapa sahabat khusus seperti Romo Matius, Romo Roy, Romo Purbo, Romo Wisnu, dan bahkan Suster Marien, dan lain-lain. Saya sangat yakin mujizat kesembuhan Mami terjadi karena banyaknya doa-doa yang didaraskan tanpa putus-putusnya oleh banyak orang. Saya sangat percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan memang itulah yang terjadi. Saudara-saudariku terkasih, selama 15 hari Mami diisolasi. Waktu berjalan begitu lambat.
Rasa was-was terus menghantui saya. Dan maka ketika Dr. Manuel memutuskan Mami boleh pulang pada hari Selasa 26 Januari, yaitu hari ke-16 sesudah dia berada di rumah sakit, tentu ini momen yang paling menggembirakan. Dan pada saat gerbang tertutup lantai 2 Rumah Sakit Columbia yang menjadi lantai isolasi dibuka, rasa haru, rasa cemas, rasa ingin tahu apakah Mami masih ingat saya. Begitu Mami tampak duduk di kursi roda melihat saya dan Andre, Mami menangis terseduh-seduh tanpa mengucapkan kata-kata. Seolah-olah Mami ingin berkata, "Mengapa saya kau tinggalkan begitu lama sendirian di tempat ini?" Sekarang sudah 3 minggu Mami berada di rumah. Setiap minggu Dr. Manuel datang untuk memeriksa Mami. Semua hasil laboratorium baik. Semua sudah kembali normal. Mami sekarang dalam fase pemulihan. Belum pulih seperti semula. Masih harus terus berjuang untuk menjadi lebih kuat agar tidak menolak makanan, agar tidak sakit perut terus, dan agar tidak murung terus. Semua memerlukan perhatian yang lebih. Semua memerlukan ketelitian yang lebih, kasih yang lebih, serta kesabaran yang ekstra lebih. Karena itu saya mohon doa-doanya untuk fase penyembuhan Mami. Ucapan terima kasih dan syukur terus didaraskan kepada Dia yang memberikan anugerah kehidupan. Dia yang telah menganugerahkan mujizat yang betul-betul nyata. Mujizat terjadi karena doa-doa oleh begitu banyak orang. Tuhan Maha Baik, terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudari terkasih, berikut ini adalah sharing dari mereka yang ikut terlibat dalam perjalanan perawatan Mami. Antara lain Dr. Manuel sendiri, Andre dan istrinya Catherine, serta Rita Nyola. Salam sejahtera untuk semua. Ini saya bersama dengan Ibu Titin. Ibu Titin adalah pasien usia 97 tahun yang saya rawat dengan penyakit COVID dan infeksi paru yang berat. Nah, ini secara medis kondisinya pada saat dirawat memang prognosisnya kurang bagus. Namun berkat doa yang tidak putus-putusnya dan juga semangat dari ibu, ya akhirnya ibu bisa dalam kondisi seperti saat ini, bisa berkumpul kembali dengan keluarganya yang tercinta dan menikmati hari tuanya. Nah, dari hasil pemeriksaan ulang yang kita lakukan saat ibu kembali lagi di rumah, ternyata hasil labnya semua itu dalam batas normal. Ya, itu juga luar biasa. Termasuk ada beberapa parameter yang secara mengejutkan normalnya juga cepat, ya. Jadi pemulihannya cukup cepat. Nah, itu juga berkat terus terang juga berkat cinta kasih dari keluarga di sini, perawatan yang luar biasa dan didukung oleh saudara-saudara semua. Itu saja yang ingin saya sampaikan mengenai Ibu Titin, dan saya harap Ibu Titin tetap umur panjang dan tetap sehat. Ya. Baik, Ibu. Shalom dan salam sejahtera Bapak Ibu lingkungan Elizabeth III. Puji syukur kepada Tuhan karena kami boleh menjadi saksi hidup atas sebuah mujizat kesembuhan yang Tuhan berikan untuk tante kami, Ibu Titin Sudiarti. Amin. Buat saya dan Catherine secara pribadi, ini merupakan pengalaman iman yang luar biasa yang Tuhan berikan. Tidak pernah habis berpikir bagaimana seorang oma dengan usia yang begitu sangat lanjut, 97 tahun, bisa selamat, bisa survive dari serangan COVID-19 yang banyak memakan jiwa manusia.
Kami berdua percaya bahwa semua ini karena adanya campur tangan Tuhan sebagai respon atas langkah iman yang kita pilih, yang Bapak Ibu pilih, yang saya dan Catherine pilih untuk lebih mempercayai firman Tuhan daripada semua fakta-fakta, informasi yang kita dengar dari dunia ini. Bagi saya berdua, pengalaman iman ini memberikan bukti bahwa Tuhan yang kami berdua sembah, yang Bapak Ibu sembah, adalah benar-benar Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh kasih, berkuasa, dan tidak pernah kesudahan kasih setianya. Mujizat ini tidak hanya terjadi pada masa nabi-nabi saja, tidak juga terjadi pada ketika hanya Yesus waktu masih hidup atau para rasul masih hidup, tapi sungguh pengalaman ini membuktikan bahwa mujizat itu masih berlangsung sampai hari ini. Demikianlah kesaksian iman kami berdua. Semoga kesaksian ini dapat memberikan berkat kepada Bapak Ibu sekalian dan membawa kita senantiasa hidup lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada kesempatan ini Pak Budianto minta saya untuk memberikan pengalaman iman saya sehubungan dengan apa yang saya lihat sendiri, kondisi tante pada saat sakit dan dirawat di rumah sakit selama kurang lebih 15 hari. Di situ tante sangat-sangat memprihatinkan dengan usia yang sudah sangat sepuh, 97 tahun, namun beliau bisa melewati masa-masa sulit selama di rumah sakit. Pak Budi juga begitu sangat menyayangi dan mengasihi maminya, sehingga dengan ketulusan hati, dengan cinta kasih seorang anak, itu juga yang saya rasa yang sangat menguatkan tante untuk menambah semangat untuk segera lekas sembuh dari sakitnya itu. Nah, dibalik dari peristiwa sakitnya tante itu, di masa pandemi ini saya pribadi dapat memetik hikmah atau semakin menambah iman saya, iman kepercayaan kepada Tuhan Yesus, bahwa siapapun, dimanapun kita berada, tidak memandang usia, tua maupun muda, pada saat kita merasa terpuruk, merasa kesulitan, merasa tidak berdaya, disitulah kita bisa merendahkan diri, berlutut kepada Tuhan Yesus, memohon belas kasihan, dan hanya berpengharapan penuh kepada Tuhan. Di situ Tuhan pasti akan bekerja dan menjawab semua doa-doa kita. Selain dari iman yang menyembuhkan tante, iman dari tante sendiri, baik iman juga dari anak-anaknya, tentu juga tidak lepas dari dukungan doa dari kita semua umat lingkungan Elizabeth III, karena saya sendiri juga sangat yakin dan percaya di mana ada satu atau dua orang yang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, pasti Tuhan akan mendengarkan dan menjawab semua doa-doa kita. Semoga tante senantiasa sehat, Pak Budi juga senantiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, karena saya yakin dan percaya melalui peristiwa ini Pak Budi semakin dikuatkan. Pak Budi dipakai oleh Tuhan untuk senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan melalui peristiwa yang sangat-sangat langka istilahnya dalam usia 97 tahun ini bisa dilewati di masa pandemi ini. Semangat untuk Pak Budi, semangat untuk tante, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.